Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam ibadah online Yamari, episode yang ke-189. Doa dan harapan kami, kita dalam keadaan sehat, sukacita karena perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak terbatas dan setiap musim hidup kita diatur oleh-Nya, sehingga kita dapat mengatakan hidup 1000 tahun lagi. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Untuk tema khotbah hari ini yaitu aku mau hidup 1000 tahun lagi, yang akan disampaikan oleh hambanya yaitu Ibu Pendeta Eni Since Sendau dari GKI Sangkara Solo. Namun sebelumnya mari kita mulai ibadah kita dalam berdoa, menyerahkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, setiap musim hidup kami, sehingga kami belum merasakan tidak pernah berkesudahan kasih setiap Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, urapi kami dan biarlah hati kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan senantiasa yang menuntun hidup kami. Berkati ibadah kami Bapa, sehingga kami boleh senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, saling menguatkan dan saling memberkati. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menapiskan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang baik. Kasih setia-Nya berlimpah dalam hidup kita, akan membawa kita dalam ibadah ini dengan sukacita. Mari kita bersama-sama memujikan dan menghampiri tahta hadirat Tuhan dengan sukacita surgawi. Kita mau menyanyikan pujian berkata, semusim berlalu, namun Tuhan senantiasa tetap menjaga kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita dalam ibadah kita pada hari ini untuk memuliakan nama-Nya. Haleluya. Namun Kau selalu lihat aku, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Laksana Raja Wali terbang tinggi, demikianlah kehidupan kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Bersyukur buat hari ini, bersyukur buat segala apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari nyanyi bersama saya, Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badan hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badan hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badan hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Di bawah kepas sayap-Mu Tuhan, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sebelum hambanya yaitu Ibu Pendeta Erni Since Sendo akan menyampaikan pesan Tuhan kepada kehidupan kita, mari persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita. Namun sebelumnya, persiapkan setiap pujian syukur kita dengan nyanyikan tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi segalanya.
dan persiapan hati kita untuk benih firman Tuhan ditaburkan menjadi kekuatan baru bagi kita. Padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan,
Waktu selanjutnya seserahkan kepada hambanya, yaitu Ibu Pendeta Ernie Since Sendal. Sobat Yamari yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan, selamat berjumpa hari ini ya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam memeliharakan kami sampai saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Roh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saya SMA, berapa puluh tahun yang lalu ya Bapak Ibu, lebih dari 30-an lebih, hampir 40 tahun yang lalu, saya berkenal dengan sebuah puisi yang berjudul Aku. Nah, puisi itu berbunyi demikian, tetapi saya hanya memberi penggalannya saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Demikian bunyinya. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bapak Ibu, puisi ini ditulis oleh seorang penyair Indonesia yang bernama Khairul Anwar. Puisinya ini ia tulis pada Maret 1943. Sudah lama ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini salah satu penyair hebat Indonesia. Tema judulnya adalah Aku. Makna puisi ini adalah mengenai seseorang yang bertekad akan berjuang sampai titik darah yang penghabisan karena ia berprinsip bahwa hidup ini begitu berharga. Artinya karena hidup ini begitu berharga, maka bagaimanapun situasinya, ia akan berjuang untuk mempertahankan hidup ini. Maka ia mengatakan bahwa luka dan bisa ku bawa berlari. Ya, aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi ia ingin mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini meskipun banyak luka, meskipun banyak derita dan kesulitan, bahkan bisa itu kan racun ya Bapak Ibu. Racun itu bisa mematikan. Artinya bahwa betapapun kehidupan ini begitu mengancam gitu ya, atau masalah-masalah dalam kehidupan ini begitu mengancam bahkan nyawa taruhannya, ia ingin mengatakan bahwa ia tetap bersemangat. Ia tetap terus berjuang mempertahankan, menyelamatkan kehidupan. Jadi hidup ini penuh dengan semangat juang. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa contoh bahwa hidup ini begitu berharga dan orang berjuang untuk menyelamatkan kehidupan yang berharga ini. Pada waktu yang lalu jauh Bapak Ibu ya, apalagi untuk anak muda sekarang, rasanya cukup jauh film ini yang akan saya ceritakan sedikit mengenai film Titanic. Sebuah film yang menggambarkan sebuah kapal besar yang bernama Titanic. Kapal ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa ya Bapak Ibu, sampai manusia itu bisa membuat kapal yang begitu modern, kapal yang begitu luar biasa tentu dibanding kapal-kapal pada waktu itu. Nah, di dalam film Titanic ini salah satu scene-nya itu adalah menggambarkan bagaimana orang-orang yang menjadi penumpang di kapal itu yang masih selamat itu, mereka berjuang sedemikian rupa agar mereka dapat tetap hidup. Begitu kapal ini ketika mulai perlahan maupun kemudian pada waktu tertentu menjadi cepat akan tenggelam, di situ penumpang-penumpang yang masih sempat hidup
Mereka berpegangan di tiang ini, berpegangan di pintu itu, berpegangan apapun yang ada di kapal itu. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan mereka. Mereka begitu berjuang. Kita nonton itu sangat, wah ngeri ya Bapak Ibu Saudara. Orang begitu berjuang untuk supaya tetap hidup. Begitupun ketika kita menyaksikan ya, ketika orang-orang yang terkena bencana alam. Bahkan mungkin ada di antara kita sendiri yang pernah terkena bencana alam. Bagaimana orang merangkak, bagaimana orang berpegangan ini dan itu. Semuanya itu dilakukan untuk mempertahankan hidup. Bapak Ibu, kita semua merasakan pandemi COVID-19 yang baru lalu. Kita semua lihat dan kita sendiri bahkan terlibat di dalamnya, bahkan kita sejarah dari COVID-19 ini, pelaku sejarah itu sendiri. Kita berjuang sedemikian rupa supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap hidup. Ketika dimunculkanlah tip-tip, cara-cara untuk tetap sehat, cara-cara untuk supaya tetap hidup Bapak Ibu Saudara, seperti rajin berolahraga atau berolahraga secara rutin, berjemur sinar matahari yang merupakan vitamin D yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi dunia ini, ya. Minum vitamin ini, minum vitamin itu. Makan yang teratur, minum yang teratur yang baik, dan seterusnya. Kita semua mengikutinya ya Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh kita mengikuti tip-tip ini. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk supaya kita dapat mempertahankan kesehatan kita, mempertahankan kehidupan kita, supaya kita punya tubuh yang kuat, sehingga tubuh yang kuat ini mampu untuk melawan virus-virus apapun. Padahal sebelumnya bisa saja ada banyak orang yang peduli dengan kesehatan dan berolahraga, tapi banyak orang yang gak terlalu peduli dengan kesehatan, tidak peduli dengan olahraga meskipun cuma jalan pagi atau jalan sore, orang gak peduli. Tapi begitu COVID Bapak Ibu Saudara, orang peduli dengan jalan pagi, olahraga. Orang yang tadinya kita jalan, kita bangun, kita beraktivitas, kita gak peduli dengan vitamin D yang Tuhan berikan melalui sinar matahari itu. Tapi begitu pandemi COVID kita memperhatikan sedemikian rupa. Kita menghargai sedemikian rupa vitamin D itu. Nah Bapak Ibu, pernah di suatu waktu ada seorang aktris berperan sebagai seorang penderita kanker otak. Di dalam aktingnya itu, si aktris ini berjuang dan bergumul dengan sakitnya dan maut. Namanya kanker otak Bapak Ibu pada waktu itu ya. Nah di dalam pergumulan antara hidup dan mati, di dalam menghadapi sakit penyakitnya ini, ia merintih. Di dalam rintihannya itu dia berkata, aku ingin hidup. Baru ia sadari betapa hidup itu begitu berarti, begitu berharga. Bapak Ibu, di dalam film si aktris ini berakting ya. Tentu saja dia acting gitu. Sebetulnya acting itu bisa juga merupakan sesuatu yang merupakan pengalaman nyata. Jadi bisa terjadi ada peristiwa nyata, lalu kemudian peristiwa nyata ini ditulis menjadi naskah film atau naskah drama, lalu kemudian didramakan atau difilmkan. Itu menceritakan tentang pergumulan sungguh-sungguh hidup manusia. Nah, untuk kasus yang ini Bapak Ibu Saudara, suatu saat si aktris ini yang berperan sebagai orang yang terkena kanker otak, ternyata ia sendiri akhirnya memang kena kanker otak. Dan di dalam kenyataannya dia berjuang di antara hidup dan mati menghadapi kanker otaknya itu. Ia pun berteriak, Bapak Ibu, aku ingin hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ingin hidup, bukankah begitu? Kalau ada orang yang ingin mati ya mungkin itu kasus khusus. Tapi pada umumnya kita semua ingin hidup. Bahkan kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita tidak ingin meninggal dan kita juga tidak ingin orang yang kita kasihi dan mengasihi kita meninggal. Ya, saya bisa katakan bahwa kita menginginkan supaya kita semua ini kalau bisa tetap hidup. Tidak ada seorang pun yang mati. Itu keinginan kita. Bapak Ibu Saudara, kita ingin hidup kekal. Begitu ya. Kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, apa itu hidup kekal? Firman Tuhan tadi yang kita baca mengatakan demikian.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang mengenal hidup kekal, itu berarti berbicara mengenal Tuhan. Jadi kata kuncinya itu mengenal. Nah, apa itu mengenal Bapak Ibu? Mengenal Tuhan artinya bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Kalau tahu tentang Tuhan, iblis, legion itu juga tahu tentang Allah. Legion itu juga tahu tentang Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Seperti kita tahu tentang si A adalah Pak RT kita. Kita tahu tentang si B adalah Pak RW kita. Atau kita tahu tentang si C, oh itu tukang becak yang di sana. Kita tahu tentang si D, oh itu pemilik toko ini. Kita hanya sekedar tahu Bapak Ibu. Kalau tentang tahu itu, mengetahui itu berarti hanya di permukaan. Tahu itu tidak mempunyai relasi yang khusus dan akrab. Sedangkan mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal Yesus, itu berarti mempunyai hubungan khusus dan akrab. Mengenal itu artinya mempunyai hubungan khusus dan akrab. Hubungan yang khusus dan akrab akan mendatangkan pengenalan yang dalam dan pemahaman yang baik tentang Tuhan dan kehendak Tuhan. Seperti contoh Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal baik orang tua kita ya, kita tahu benar kalau orang tua kita itu sedang bahagia itu seperti apa ekspresinya. Kita mengenal orang tua dengan baik, kita tahu benar seperti apa kalau dia sedang kecewa atau dia sedang marah, apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak inginkan, kita tahu banget. Bahkan kalau mengenal itu Bapak Ibu, hanya dengan lihat sinar matanya aja, kita langsung tahu apa yang dia inginkan. Begitupun ketika kita saling mengenal dengan pasangan kita ya Bapak Ibu. Begitu kita lihat sikap body language ya, gerak tubuhnya, kita langsung tahu, oh ini yang sedang terjadi. Oh ini yang dia inginkan. Nah begitupun juga ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal Allah, kita mengenal Yesus. Mengenal Yesus itu Bapak Ibu itu berarti kita tahu benar siapa Ia. Itu hidup kekal. Hidup kekal itu berarti kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah. Kita tahu pasti karya keselamatan yang Ia kerjakan. Mengenal Yesus itu berarti kita tahu dan kita paham makna dari karya keselamatannya bagi dunia ini. Bahwa melalui karya keselamatannya itu, Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Nah, hubungan yang khusus dan akrab dengan Tuhan membuat kita bukan hanya tahu, namun kita juga paham dengan pasti kehendak Tuhan. Seperti kita paham prinsip kasih-Nya, kita paham prinsip pengampunan Tuhan, kita paham dengan baik prinsip kerelaan berkorban untuk orang lain yang Tuhan ajarkan dan Tuhan contohkan bagi kita. Jadi bukan sekedar tahu di permukaan Bapak Ibu, kita mengenal dengan benar, kita paham benar siapa Tuhan, apa kehendaknya. Nah, yang jadi tantangannya adalah Bapak Ibu, hidup kekal itu dimulai dari kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Ia secara dalam, kita paham dengan semua yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita mau apa yang kita ketahui, kita kenal tentang Tuhan itu. Itu hidup yang kekal. Artinya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu, kita kenal Tuhan, kita kenal kehendaknya, dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah, itu di situ kehidupan kekal dimulai dalam kehidupan kita. Makanya tadi dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Tuhan, paham apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan melakukannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Hidup kekal itu adalah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Seperti apa persekutuan yang benar dengan Tuhan itu? Nah ini Bapak Ibu, saya mengumpulkan kurang lebih seperti ini. Hidup yang benar, persekutuan yang benar dengan Tuhan itu adalah
Hidup yang terus menyatu dengan Tuhan. Menyatu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hidup yang terpisah. Tuhan ada di mana, kita ada di mana, apa kehendak Tuhan, apa kehendak kita, masing-masing jalan sendiri, nggak bisa. Hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan itu hidup yang menyatu dengan Tuhan. Seperti apa? Bagaimana supaya hidup menyatu dengan Tuhan? Hidup menyatu dengan Tuhan itu hidup yang dilakukan dengan cara-cara seperti Bapak Ibu. Bagaimana kita terus berdoa, membangun kehidupan doa dengan Tuhan. Sehingga kita menyatu dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Membaca Alkitab, kita menyatu dengan kehendak Tuhan seperti yang disampaikan oleh Alkitab. Hidup yang terus beribadah kepada Tuhan. Hidup yang membaktikan diri kepada Tuhan. Itu hidup yang menyatu dengan Tuhan. Nah, hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan selain terus menyatu dengan Tuhan, yaitu hidup yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan? Yaitu hidup yang senantiasa melibatkan Tuhan di dalam ketika kita mengambil keputusan. Jadi sebelum kita ambil keputusan, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta pendapat Tuhan. Kita melibatkan Tuhan. Kita cari firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan kehendaki dari firman Tuhan itu dengan apa yang akan kita putuskan. Mengandalkan Tuhan itu juga termasuk ketika kita berbicara, Bapak Ibu. Berbicara dengan sesama kita, itu bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Seperti ketika kita berbicara dengan pasangan kita. Kita bicara dengan suami kita atau istri kita. Ketika kita berbicara dengan anak-anak kita. Ketika kita berbicara dengan pimpinan kita. Ketika kita berbicara dengan bawahan kita. Kita nggak asal bicara. Tetapi ketika kita mau berbicara dengan mereka, kita melibatkan Tuhan. Kita tanya dulu Tuhan. Kalimat saya yang tepat itu bagaimana? Nada bicara yang tepat itu seperti apa? Itu perlu kita libatkan Tuhan ketika kita mau berbicara dengan pasangan kita. Ketika kita mau berbicara dengan anak-anak kita, dengan teman kita, dengan pimpinan bawahan kita. Kita selalu melibatkan Tuhan. Termasuk ketika kita bertindak, Bapak Ibu. Sebelum kita bertindak A, bertindak B, melakukan ini, kita libatkan Tuhan terlebih dahulu. Bertanya kepada Tuhan. Apakah tindakan yang akan kita lakukan ini menurut Tuhan baik? Apakah akan cocok dengan Tuhan? Jadi Bapak Ibu mengandalkan Tuhan itu di dalam praktek kehidupan kita setiap hari. Nah, di situ yang dikatakan bahwa kehidupan kekal itu adalah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan itu adalah ketika kita menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Bukan diri kita, bukan pemikiran kita, bukan sakit hati kita, bukan dendam kesumat kita, tetapi Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita. Artinya semuanya itu berangkat dari Tuhan. Apa yang mau kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, semua berangkat berpusat dari Tuhan. Nah, yang keempat adalah standar ukuran perilaku kita. Jadi kalau kita mau berperilaku itu standarnya itu Bapak Ibu bukan standar dunia ini. Juga bukan standar kita sendiri, tetapi standarnya itu adalah Tuhan. Jadi semua berpulang kepada Tuhan. Nah, itu namanya hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Dan itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu berangkat dari Tuhan yang berdampak pada relasi kita dengan sesama kita. Nah, itu yang disebut dengan hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Nah, kalau persekutuan kita ini benar dengan Tuhan, otomatis persekutuan kita dengan sesama pun kita akan menjalani persekutuan yang benar. Dengan sesama kita juga Bapak Ibu. Jadi selalu dua ya Bapak Ibu, persekutuan yang benar dengan Tuhan akan berdampak pada persekutuan yang benar dengan sesama. Relasi kita dengan Tuhan baik, relasi dengan sesama pun juga relasi dengan baik, relasi yang baik. Maka dengan demikian berarti kita mempraktekkan kehidupan yang berkualitas tinggi. Kita mempraktekkan kehidupan yang bermutu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hidup yang kekal itu adalah hidup yang mengenal Tuhan. Hidup yang berkualitas tinggi, hidup yang bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Nah, itulah kehidupan yang kekal.
Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, kapan hidup kekal itu dimulai? Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kekal itu atau hidup mengenal Tuhan atau hidup yang berkualitas tinggi atau hidup yang bermanfaat itu bukan nanti ketika kita mati. Ketika kita meninggalkan dunia ini, bukan Bapak Ibu. Dari penjelasan firman ini dapat kita terjemahkan bahwa hidup yang kekal itu sudah dimulai dari sekarang. Ketika kita mengenal Tuhan tadi itu Bapak Ibu, membangun relasi yang benar dengan Tuhan, ya, menjadikan Tuhan fokus kehidupan kita, poros kehidupan kita, itu mulai dari sekarang, bukan nanti, bukan setelah kita mati Bapak Ibu. Injil Yohanes 14 ayat 7 mengatakan, Yesus berkata demikian, sekarang ini kamu mengenal Dia. Artinya sekarang ini, bukan nanti. Sekarang ini murid-murid itu mengenal Dia, yaitu mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Jadi sekarang ini, saat ini, kita ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Kita mengenal kehendaknya. Nah, oleh karena itu, kehidupan kekal itu dimulai dari sekarang. Membangun relasi khusus dan akrab dengan Tuhan itu mulai dari sekarang. Membangun relasi yang baik dengan sesama itu ya mulai sekarang Bapak Ibu, bukan nanti. Hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama itu mulai dari sekarang. Jadi kehidupan kekal itu mulai dari sekarang, bukan nanti setelah mati. Sudah gak ada kesempatan lagi Bapak Ibu. Hidup yang bermutu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Ia mengorbankan dirinya bagi kita, bagi seluruh umat manusia. Dan Ia hadir di dalam kehidupan kita sekarang ini. Itulah peristiwa Paskah. Paskah itu kita merayakan Tuhan hidup, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ia memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, sekarang ini juga kehidupan kekal itu dimulai dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa tunda Bapak Ibu. Berbuat untuk Tuhan, berbuat untuk sesama juga nggak bisa tunda. Lawang kehidupan kekal itu mulai dari sekarang. Harus kita lakukan. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Artinya kita ingin hidup yang kekal, hidup mengenal Tuhan, hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama, itu implementasinya seperti demikian Bapak Ibu. Bagaimana di dalam kehidupan rumah tangga, meski ada luka, meski ada racun, ya, racun itu bisa mematikan, ada bisa dalam kehidupan kita, derita dan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, kita tetap berjuang untuk keutuhan rumah tangga kita. Kita tetap berjuang, kita rela menderita Bapak Ibu, kita rela menjalani segala kesulitan. Karena kita memperjuangkan setiap anggota keluarga di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Nah, keluarga yang lebih besar adalah gereja. Keluarga yang lebih besar lagi ada masyarakat. Kita rela terluka meskipun ada luka dan bisa. Kita mau memperjuangkan kehidupan ini. Rumah tangga ini, gereja kita, dunia ini, setiap orang di dalamnya terpelihara dengan baik. Dengan demikian kita rela untuk menanggung semua luka dan derita. Itu implementasinya hidup kekal dimulai dari sekarang. Yang kedua contohnya Bapak Ibu di dalam pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja itu juga gak mulus kan Bapak Ibu. Ada derita, ada kesulitan. Kita tetap berjuang untuk melayani di gereja. Jangan kita katakan bahwa saya udah gak melayani lagi di gereja. Saya gak mau lagi. Saya mau meninggalkan gereja. Jangan. Kalau kita ingin kehidupan kekal. Kita mengenal Tuhan dengan baik. Kita membangun persekutuan yang akrab. Yang khusus dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara. Inilah kehidupan yang kekal. Tetap berjuang di dalam pelayanan kita. Ya mari bertugas untuk mewartakan Injil ke seluruh pelosok dunia. Di dalam memberitakan Injil, mewartakan kabar baik, kabar sukacita dari surga untuk dunia ini tidak gampang. Banyak penderitaan, banyak kesulitan. Tetapi kita harus terus bersemangat untuk berjuang, mempertahankan kehidupan ini. Tetap supaya pemberitaan Injil sampai ke seluruh pelosok dunia. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya setiap orang yang belum mendengarkan kabar baik ini mendapatkan kabar baik ini, yaitu kabar kehidupan. Dan kita rela untuk menjalani penderitaan-penderitaan itu, kesulitan-kesulitan itu. Karena itulah kehidupan kekal di dalam Tuhan.
Termasuk juga Bapak Ibu, saya melihat bahwa ada orang tua tertentu mengadopsi anak. Setelah mengadopsi anak ini bukan kemudian begitu saja Bapak Ibu. Anak ini harus dirawat. Anak ini harus dididik. Dan di dalam merawat dan mendidik anak tersebut banyak kesulitan, banyak penderitaan. Ya, ketika kita hidup kekal, kita mengatakan kita ingin hidup 1000 tahun lagi, kita memperjuangkan kehidupan ini, maka perjuangkanlah. Jalankanlah semua itu di dalam kekuatan Tuhan Bapak Ibu. Termasuk juga saya melihat ada panti asuhan yang gak gampang ya Bapak Ibu. Memelihara anak-anak di panti asuhan, memberi makan mereka, mengurus mereka, mendidik mereka itu gak gampang. Tapi ini juga kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Melalui membaktikan diri, merawat anak-anak di panti asuhan yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan, itu cara kita menjalani persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama, dan itulah kehidupan kekal mulai dari sekarang. Termasuk Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperjuangkan keadilan, kebenaran, melakukan advokasi, menegakkan hak asasi manusia, itu juga sulit, banyak penderitaan, bahkan nyawa ancamannya. Itu yang digambarkan dengan racun. Racun bisa itu adalah racun yang dapat mematikan. Tetapi dalam kehidupan yang kekal, dikatakan Khairil Anwar ya dalam puisinya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bisa derita dan bisa dibawa berlari. Artinya apa? Dia ingin terus berjuang meskipun ada penderitaan. Ya, dikatakan bahwa luka dan bisa kubawa berlari. Artinya penderitaan, kesulitan, bahkan nyawa ancamannya. Orang tetap mau memperjuangkan kehidupan karena kehidupan itu dipandang begitu berharga. Bapak Ibu, betapa hidup kita ini sangat berharga. Karena itu Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Karena Ia tahu bahwa kehidupan kita ini berharga. Ia memperjuangkan hidup kita. Tuhan hidup untuk kita. Maka kita juga berjuang untuk kehidupan sesama kita. Berjuang untuk kehidupan kita dan juga berjuang untuk kehidupan sesama. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Meski ada luka, meski ada penderitaan, ada kesulitan. Kita mengatakan kita mau hidup 1000 tahun lagi. Itu artinya kita mau berjuang. Kita mau berjuang meskipun ada luka, meskipun ada bisa, meskipun ada derita, meskipun ada kesulitan. Kita mau terus berjuang, memperjuangkan kehidupan di dunia ini di dalam kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, terakhir saya ingin menyampaikan tip bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya hubungan dengan Tuhan ini tetap akrab dan dibangun dengan terus-menerus. Ada 2 cara. Yang pertama menyepi. Menyepi itu artinya begini Bapak Ibu. Kita retret, kita meditasi, kita kontemplasi, kita baca ayat-ayat suci yaitu firman Tuhan. Kita doa, kita beribadah. Ini adalah cara-cara kita membangun relasi yang khusus dan akrab dengan Tuhan. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu aktivitas sosial. Dalam hal ini pelayanan sosial. Pelayanan sosial itu bisa merupakan cara bagi kita untuk membangun relasi yang khusus dan akrab dengan Tuhan. Contoh, dokter apapun keahliannya, ketika kadang-kadang ia praktek di rumah sakit, kadang ia praktek di rumahnya atau tempat praktek, tapi kadang-kadang pergi melakukan pelayanan sosial di pulau-pulau tertentu, di tempat tertentu tanpa bayar. Ya, bahkan kita dokter sendiri yang membiayai perjalanannya. Di dalam melayani ini Bapak Ibu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan orang-orang sakit itu, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan, itu kita berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan pelayanan sosial ini bisa membangun relasi akrab kita dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan yang begitu baik, yang memperhatikan kita dan memperhatikan sesama kita melalui kita. Macam-macam pelayanan sosial yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hidup kekal itu bukan nanti, tetapi mulai dari sekarang. Membangun, mengenal Tuhan, membangun relasi khusus dan akrab dengan Tuhan, dan juga membangun relasi yang baik dengan sesama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Engkau mengajarkan kepada kami betapa hidup itu sangat berharga. Hidup kami juga sangat berharga, sehingga Tuhan Yesus rela mengorbankan diri Tuhan untuk kehidupan kami. Kami ingin hidup kekal, yaitu hidup mengenal Tuhan dengan baik. Hidup yang membangun persekutuan yang khusus dan akrab dengan Tuhan. Persekutuan yang khusus dan akrab dengan Tuhan itu membuat kami mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan ini mendorong kami untuk melakukan kehendak Tuhan dan juga untuk bertindak baik kepada sesama kami. Tolong kami anak-anak-Mu, kami menghargai dan memulai kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa dengan tema Aku Mau Hidup 1000 Tahun Lagi yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Ernie Stinche Sendo. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati hidup kita, memberikan kekuatan baru. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Ibu Pendeta Ernie Stinche Sendo, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati kehidupan sehari-hari, keluarga dan pekerjaan, dan juga seluruh pelayanannya. Saudara terkasih, atas nama Panitia PI Yamari Pusat, kami mohon dukungan doanya untuk tim pekabaran Injil yang saat ini sedang berada di Samarinda hingga tanggal 9 Mei yang akan dilanjutkan juga ke Makassar. Kiranya Tuhan menyertai, urapan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka dan dapat memberkati seluruh pengurus Yamari di cabang Samarinda dan Makassar. Dan perjalanan anjang sana tersebut juga dapat mempererat hubungan antara Yamari Pusat dan juga Yamari cabang-cabang dan memiliki dampak yang indah, yaitu pelipat ganda jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga diharapkan pengurus dan para sahabat dari Samarinda serta Makassar dapat hadir dalam Retnas Yamari yang ke-11 pada bulan Agustus mendatang. Terima kasih atas dukungan doa dan dana dari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang diberi kesempatan bagi kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan di Yamari dengan memberikan persembahan, mentransfernya ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 atas nama Yayasan Matoria Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Waktu dan selanjutnya diserahkan kepada hambanya yang melayani. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang kasihnya tidak pernah berkesudahan. Kami menaikkan ucapan syukur atas pimpinan dan juga kuasa Tuhan dalam seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu tim penata layanan dan juga Ibu Pendeta Ernie Stinche Sendo dari GKI Sangrah Solo yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Aku Mau Hidup 1000 Tahun Lagi dalam ibadah online Yamari ke-189 pada hari Sabtu 4 Mei 2024. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan menjadi dasar untuk pertumbuhan iman, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kami semua dalam kebenaran Tuhan, sehingga perilaku kehidupan kami pun seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan mengutus kami. Allah yang pengasih dan penyayang, Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu tim penata layanan, baik Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, Ibu Pendeta Maria Novi, Bapak Agustinus Suwai, Bapak Yunus Sebandar, dan juga Ibu Pendeta Ernie Stinche Sendo dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan daripada hamba-hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu pergi untuk memberitakan Injil dan nama-Mu. Allah Bapa di surga,
hamba menyerahkan seluruh tim penata layanan dan para pelayan Tuhan yang akan berkhotbah dan juga yang akan menyampaikan sesi kesehatan agar mereka tetap sehat sehingga dapat melayani dalam ibadah online Mari selanjutnya di bulan Mei 2024 mendatang. Kiranya selalu di dalam tuntunan, pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri sehingga seluruh ibadah online Mari menjadi sarana untuk menumbuh kembang iman percaya daripada semua umat Tuhan sebagai sahabat-sahabat yang Mari yang setia mengikuti ibadah tersebut, juga dapat menuntun yang terhilang untuk kembali kepada Tuhan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Allah Bapa di surga, kami mendukung doa untuk tim pengabaran Injil yang Mari Pusat yang saat ini tanggal 4 Mei berada di Samarinda dan juga tanggal 6 sampai tanggal 8 akan melanjutkan perjalanan ke Makassar. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang akan dilakukan agar melalui kehadiran tim pengabaran Injil yang Mari Pusat banyak jiwa yang diberkati dan semua program pelayanan yang Mari Pusat dan pelayanan yang Mari Cabang dapat terus berlanjut dengan maksimal. Juga pengurus yang Mari Samarinda dan Makassar dapat hadir sebagai peserta dalam Retnas ke-11 pada bulan Agustus mendatang, serta tanggal 9 Mei 2024 dalam perlindungan Tuhan pula lah bagi Bapak Pendeta Andreas Abdianto bersama istri Ibu Evangelis Lydia Purnama dari Makassar kembali ke Singapura, dan Bapak Evangelis Michael Bambang Sono akan kembali ke Jakarta. Anugerah dan pertolongan Tuhan bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan sahabat-sahabat yang Mari yang bersama-sama beribadah, yang sedang mengalami berbagai-bagai persoalan dalam hidup, juga yang saat ini terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka karena mengalami sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, sakit demam berdarah, dan yang menjalani cuci darah, sakit stroke, darah tinggi, dan lain-lain. Hamba berdoa kiranya kuasa Tuhan yang tidak berkesudahan itu dialami oleh mereka, serta jamaah Tuhan yang nyata pun terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan, juga pemulihan, dan memberkati tim medis yang merawat dan juga obat-obatan yang dipakai agar mereka boleh menerima akan kesembuhan secara total dari Tuhan, serta memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu karena dihimpit oleh tantangan hidup, sehingga sukacita damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kehidupan mereka agar kembali tegar dalam menjalani kehidupan ini. Khusus juga hamba berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono pasca operasi katarak mata kiri, Bapak Pendeta Yanuar Adisoma di Semarang yang mendapat perawatan dengan peralatan sonde, Bapak Lin Siang Liang Jakarta yang mengalami sakit kanker darah akut, Bapak Yansen, Bapak Iwan Arif di Sydney, pemulihan pasca dirawat, Bapak Hadiku dari Makassar yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan rongga mulut di Rumah Sakit Guangzhou, Cina, Ibu Christine, istri Bapak Dani Firdaus, check up kesehatan di Singapura pasca operasi. Ya Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang kuasanya tidak pernah berkesudahan, jamahlah hamba-hamba-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu dalam seluruh kehidupan daripada kekasih-kekasih-Mu. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa yang kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta penjawab doa yang pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat dari hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Sono. Namun sebelumnya, mari kita pujikan segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, sebab Tuhan yang patut disembah.
Tak seorang pun layak menangkan diriku. Kemuliaan baginya, hanya bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang Maria yang ke-190. Tuhan Yesus memberkati.